You didn't have to cut me off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Faisal Fatahila. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Teknik, Program Studi Rekayasa Sistem Komputer. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kedudukan, fungsi, serta ragam bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Para ahli sependapat bahwa cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kuno, yang dalam perkembangannya kemudian melahirkan sejumlah dialek regional dan dialek sosial yang tersebar luas di wilayah Asia Tenggara. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama, bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi mempererat hubungan antara suku di Indonesia. Yang kedua, bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa dan penyelenggaraan administrasi negara seperti penyelenggaraan pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial dan budaya. Ragam bahasa. Yang pertama, ragam dialek. Yang kedua, ragam terpelajar. Yang ketiga, ragam resmi. Yang keempat, ragam tak resmi. Pengertian ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian, dan bidang tertentu. Disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris, dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat bertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiannya. Karakteristik ragam ilmiah. Yang pertama, cindika. Yang kedua, lugas. Yang ketiga, jelas. Yang keempat, formal. Yang kelima, objektif. Yang keenam, konsisten. Yang ketujuh, bertolak dari gagasan. Yang kedelapan, ringkas dan padat. Ciri-ciri ragam ilmiah. Yang pertama, baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Yang kedua, logis. Ide atau pesan yang disampaikan jelas dapat diterima akal. Yang ketiga, kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Yang keempat, tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksud oleh pemutus atau penulis dan tidak mengundang makna ganda. Yang kelima, denotatif, yang berlawanan dengan konotatif. Kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Yang keenam, runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea ataupun paragraf, adalah seperangkat kalimat yang mengembang atau ide atau satu pokok bahasan. Pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga, atau ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Karakteristik ragam sosial. Yang pertama, formal dan informal. Bahasa yang digunakan bisa formal ataupun tidak, tergantung pada siapa kita akan berbicara. Contoh, jika kita berbicara kepada atasan tertentu, kita akan menggunakan bahasa yang sopan, dan jika kita berbicara dengan teman, tentu kita akan berbicara dengan santai. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Suwendi. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarannya. Batas tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf suku kata atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menulis bahasa. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini mulai berlaku sejak bahasa Indonesia lahir dalam awal tahun 20-an. Ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ejaan Suwandi. Setelah ejaan Van Ophuijsen berlaku, maka muncul ejaan yang menggantikan, yaitu ejaan Suwandi. Ejaan ini berlaku mulai tanggal 1947 sampai tahun 1972.
Ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini mulai berlaku sejak tahun 1972 sampai sekarang. Ejaan ini merupakan penyempurnaan yang pernah berlaku di Indonesia. Contoh ejaan Van Opusien antara lain sebagai berikut. Huruf Y ditulis dengan J, misalnya sayang, sajang, yakin, jakin, saya, saja. Huruf U ditulis dengan OE, misalnya umum, oemoem, sempurna, sempurna. Huruf J ditulis dengan DJ, misalnya Jakarta, di Jakarta, raja, raja, jalan, di jalan. Huruf C ditulis dengan TJ, misalnya pacar, pacar, cara, sejarah. Ruang lingkup ejaan yang disempurnakan. Ruang lingkup ejaan yang disempurnakan mencakup 5 aspek, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dikenal paling banyak menggunakan huruf abjad. Sampai saat ini, jumlah huruf abjad yang digunakan sebanyak 26 buah. Yang pertama huruf abjad, yang kedua huruf vokal, ketiga huruf konsonan, yang keempat huruf diftok, yang kelima gabungan huruf konsonan, keenam penulisan huruf. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan ejaan yang disempurnakan, yaitu yang pertama penulisan huruf besar, contohnya digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Yang kedua penulisan huruf miring, contohnya digunakan pada penulisan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Penulisan kata. Kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk yang ditulis sebagai sumakan, jauh, kerja, pergi, duduk, dan lain sebagainya, atau kesatuan. Misalnya, kata depan. Kata depan, di, ke, dan dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, kecuali pada gabungan kata yang dianggap padu sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, jangan bermain di jalan. Penulisan unsur serapan. Dalam hal ini, penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia sebagai ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakaian bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Pemakaian bahasa seenaknya menggunakan kata asing tanpa memproses sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. Contoh kata serapan dari bahasa Inggris. Yang pertama, akses, akses atau jalan masuk. Yang kedua, aktor, aktor atau pemeran cerita. Yang ketiga, campus, kampus atau perguruan tinggi. Pemakaian tanda baca, yang pertama tanda titik tanya, yang ketiga tanda seru, yang keempat tanda titik koma, yang kelima tanda titik dua, yang keenam tanda titik elipsis, yang ketujuh tanda garis miring, yang kedelapan tanda penyingkat atau apostrof, yang kesembilan tanda petik tunggal, yang kesepuluh tanda petik. Pengertian diksi dan kaidah makna. Pengertian diksi atau pilihan kata menurut Kraft adalah pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana bentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam situasi ini. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memakai suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketetapan pemilihan kata sebagai lambang, objek, pengertian atau konsep. Fungsi ciri-ciri diksi. Yang pertama, fungsi diksi membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang, membuat komunikasi lebih efektif, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengaran atau pembacanya. Yang kedua, makna konotatif. Jenis berdasarkan makna konotatif merupakan diksi kata maupun kalimat yang memiliki arti, bukan sebenarnya artinya. Maka konotatif adalah makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa.
Jenis-jenis diksi berdasarkan makna. Yang pertama, makna denotatif. Diksi makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Makna denotatif juga dapat diartikan sebagai makna objektif tanpa membawa suatu perasaan tertentu atau murni. Yang kedua, makna konotatif. Jenis berdasarkan makna konotatif merupakan diksi, kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Artinya, makna konotatif adalah makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa. Jenis-jenis makna-makna. Gramatikal sumping, makna gramatikal. Makna tata bahasa adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam suatu gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem dalam kata, kata dan kata lain dalam frasa ataupun klausa, frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Makna tematis sumping, maka tematis adalah makna yang muncul sebagai akibat penyapa memberi penekanan atau fokus pembicaraan pada salah satu unsur kalimat. Pembentukan dan peluasan kalimat. Dasar pembentukan kalimat, sebuah kalimat tunggal dibangun oleh suatu pola kalimat, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu unsur subjek S dan unsur predikat P. Subjek merupakan unsur yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan predikat merupakan unsur yang memberikan penjelasan terhadap pokok pembicaraan. Bagaimana lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap predikat kalimat adalah objek yang berlambang O, perlengkapan, perlambangan pel, dan keterangan yang berlambang K. Unsur-unsur pembentukan kalimat. Sebuah kalimat dapat dikatakan tersusun atas kata, frasa, atau klausa. Kata merupakan morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai suatu terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Klausa merupakan satuan gramatikal yang seukuran kurangnya terdiri atas subjek yang berlambang S dan predikat yang berlambang P dan berpotensial menjadi kalimat. Bagian-bagian kalimat. Subjek merupakan bagian dari kalimat yang menandai pembicaraan atau yang menjadi pokok pembahasan. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai pembicaraan atau tindakan subjek serta penjelas dari subjek yang dapat berubah kata atau frasa. Objek adalah perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Objek berada di belakang predikat apabila bentuk kalimatnya aktif, transitif, dan dapat berubah menjadi subjek apabila kalimatnya berbentuk pasif. Macam-macam dan perluasan kalimat. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa. Kalimat ini merupakan kalimat paling sederhana. Kalimat tunggal setidaknya memiliki satu objek dan satu predikat. Contoh kalimat tunggal. Ia berdiri di tempat itu sejak tadi. Yang kedua, aku terjebak macet di sana. Dan yang ketiga, dia sarapan dengan makanan. Macam-macam dan perluasan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang berpola dua atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Macam-macam kalimat majemuk yaitu yang pertama kalimat majemuk setara, yang kedua kalimat majemuk kerapatan, yang ketiga kalimat majemuk bertingkat. Pembentukan dan perluasan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Gagasan utama sebuah paragraf dapat dicari dengan cara yang pertama, membaca kalimat satu persatu. Yang kedua, jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf yang bersangkutan. Yang ketiga, jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermati kalimat terakhir paragraf tersebut. Yang keempat, jika bukan yang pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragrafnya tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Yang kelima, jika bukan pertama dengan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Yang keenam, jika kalimat intinya di awal dan di akhir. Yang ketiga, hanya memiliki satu pikiran utama. Jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya. Yang pertama, paragraf pembuka. Yang kedua, paragraf pengembang. Yang ketiga, paragraf penutup. Berdasarkan letak kalimat utama,
Yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf gabungan. Paragraf tanpa kalimat utama berdasarkan isi. Yang pertama nasari, yang kedua deskripsi, yang ketiga eksposisi, yang keempat argumentasi, yang kelima persuasi. Metode pengembangan paragraf. Yang pertama metode klimaks anti klimaks, yang kedua metode pandangan, yang ketiga metode perbandingan dan pertentangan, yang keempat metode analogi, yang kelima metode contoh, yang keenam metode proses, yang ketujuh metode sebab akibat, yang kedelapan metode umum khusus, yang kesembilan metode klasifikasi, yang kesepuluh metode definisi luas. Ya, itu saja penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.